Harus mohon maaf dulu karena beberapa hari terakhir saya kurang sehat, jadi banyak teman-teman yang menghubungi dan saya tanggapin. Ini sudah agak lumayan, jadi saya mengundang kembali untuk kita tukar pikiran sore ini. Nah, sore ini kita akan update perkembangan terkait dengan sidang perdana yang telah terjadi hari Senin yang kemarin di Pengadilan Negeri Serang. Tanggapan kami sebagai berikut ya. Jadi kami memandang bahwa jaksa penuntut umum telah membuat sebuah dakwaan yang cermat, teliti, dan mudah dipahami, mengalir kronologisnya dengan baik sejak awal postingan hingga pada pasal-pasal yang disangkakan. Jadi yang didakwakan. Jadi tidak ada alasan yang masuk akal kalau ada yang berpendapat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum adalah dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat. Kami sudah membacanya dan berpendapat bahwa sudah tepat dakwaan jaksa, dan kami percaya bahwa jaksa penuntut umum adalah yang bertugas menangani kasus Nikita Mirzani, adalah jaksa penuntut umum yang profesional dan sangat menguasai kasus ini, sehingga kami percaya bahwa ini akan dengan mudah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Sangat mudah kasus ini bagi penuntut umum untuk membuktikannya. Ya. Terkait dengan upaya yang dilakukan untuk menangguhkan permohonan penangguhan penahanan kepada majelis hakim agar tersangka Nikita Mirzani bisa dibebaskan sementara dari tahanan, kami berpendapat bahwa hakim perlu mempertimbangkan secara seksama permohonan tersebut dan menolak seharusnya permohonan penangguhan penahanan tersebut. Oleh karena kita tahu mengenai track record daripada Nikita Mirzani yang cenderung tidak kooperatif, dan kita tahu dia juga seorang residivis dan cenderung melawan petugas. Kita lihat waktu ditahan, pihak jaksa penuntut umum pun masih meneriakin, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada pihak jaksa yang akan melakukan penahanan pada saat itu. Sehingga kita berharap bahwa untuk kelancaran persidangan ini, Nikita Mirzani memang sebaiknya tetap ditahan agar proses persidangan berjalan dengan lancar ke depannya. Itu saja update dari saya, dari Prof. Vina. Kalau ada silakan ditambahkan. Cukup, kalau ada pertanyaan silakan. Bang, terkait kemarin pembacaan itu ada nominal Pak Dito mengalami kerugian 17 juta apa? 17.500. Nah, bisa ditanggapi, Bang? Oh ya, begini teman-teman sekalian, mengenai kerugian 17,5 juta rupiah itu, begini. Ada yang bilang nih, kan gitu, ini kan jumlahnya 17,5 juta, kok dipersoalkan, kan begitu? Kok bikin heboh gitu. Jadi begini, kalau kita membaca pasal 36 Undang-Undang ITE, di sana hanya menjelaskan perbuatan yang dilarang. Ya, perbuatan yang dilarang itu antara lain di sana dikatakan bahwa kalau pelanggaran terhadap pasal 27, termasuk tentu ayat 3 sampai pasal 43 yang menimbulkan kerugian. Nah, itu bahasa rumusan dalam pasal 36. Kalau kita refer ke penjelasan pasal 36, dikatakan cukup jelas, tidak ada penjelasannya mengenai kerugian seperti apa, berapa banyak kerugian, minimum berapa, maksimum berapa, tidak diatur. Jadi persoalannya bukan pada
minimum atau maksimum, kecil atau besarnya jumlah kerugian. Tapi masalahnya adalah bahwa ada kerugian yang telah dialami oleh korban, dan itu bisa dibuktikan dengan sangat mudah. Karena kalau tidak bisa dibuktikan, tidak mungkin jaksa menerima pemberkasan, ya, pelimpahan berkas dari pihak penyidik. Karena waktu itu kita ingat pasal 36 itu juga dijuntukkan dengan pasal 27 ayat 3, dijuntukkan dengan 51 ayat 2 yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara maksimum dan dendanya maksimum 12 miliar rupiah. Jadi sekali lagi, soal kerugian ini tidak ada batasan limitatif dalam ketentuan Undang-Undang ITE yang menyatakan jumlahnya harus berapa. Sepanjang bisa dibuktikan bahwa korban mengalami kerugian, tentu kerugian material dalam konteks ini, maka itu sudah masuk unsur itu, terutama pasal 36. Jelas ya? Tetapi di luar itu, kita tidak hanya bicara soal kerugian material. Sesungguhnya ada kerugian yang lebih hebat dari itu, lebih besar dari itu, yakni kerugian yang terkait dengan reputasi, nama baik. Reputasi, nama baik itu jauh lebih mahal daripada kerugian material. Dan itu yang sebetulnya tanpa harus membuktikan pasal 36 pun, sebetulnya 27 ayat 3 saja sudah cukup mengantar Nikita Mirzani ke penjara. Jelas mengenai itu? Oke, ada yang lain? Ada yang mana ya? Mungkin ada komunikasi nggak Bang ke Dito sendiri pas kemarin hasil persidangan pertama yang kemarin Niki? Ya, kita tetap menjalin komunikasi dengan Mas Dito dan semuanya baik-baik saja. Dan Mas Dito juga percaya bahwa jaksa akan dengan sangat mudah membuktikan dakwaannya. Nah kan dari pihak Niki masih bersikeras nih ingin dari Mas Dito dan Nindi juga katanya, ayo dong katanya proses hukumnya gimana yang di Polres, katanya gimana nih Bang? Jangan hanya Niki aja katanya yang terus di itu. Ya, jadi kan begini, ini kan dua kasus yang berbeda. Dia bukan pelapor. Siapa yang pelapor di kasus Jakarta Selatan? Apakah Nikita? Atau siapa? Kok ngotot sekali, ada apa? Kan gitu. Ya sudah, menurut saya sekarang ini fokus saja menghadapi perkara yang dijalani saat ini. Ya, lebih baik fokus pada pembelaannya daripada mengurusi atau mencampuri perkara orang lain. Ya. Bang, kemarin dari pihak kuasa hukum kan mengajukan permohonan itu dengan alasan kemanusiaan, terlebih seorang Nikita, seorang ibu, dan dijamin tidak akan menghilangkan barang bukti atau lari dari pengadilan itu sendiri. Menanggapnya gimana, Bang? Jadi permohonan penangguhan penahanan itu hak dari tersangka. Ya, dalam hal ini melalui pengacaranya. Jadi siapa saja boleh. Kewenangan itu sekarang ada pada pihak majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Jadi diterima tidaknya sangat bergantung kepada majelis hakim yang sekarang memeriksa dan mengadili perkara ini. Mereka yang akan memutuskan menerima atau menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut. Nah, tanggapan kami ya sebaiknya ditolak. Ya, alasan kemanusiaan itu semua orang bisa buat. Ya. Tetapi perlu kita kasih tahu bahwa di luar sana, Anda lihat kasusnya Ibu Putri siapa itu? Chandrawati. PC. Ya, Putri Chandrawati ya, istrinya Sambo ya. Dia juga punya anak kecil juga kan, tapi ditahan juga. Ya, jadi tidak ada alasan ya yang patut ya, kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menangguhkan penahanan itu. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa kecenderungan dari Nikita Mirzani adalah melawan petugas dan cenderung tidak kooperatif. Itu sudah terbukti. Anda buka aja di Google, semuanya sudah keluar. Bagaimana cara dia menolak menghadiri pemeriksaan pada awalnya, lalu menentang petugas, lalu mengata-ngatai jaksa,
ya, itu semua adalah catatan elektronik yang tidak bisa dihapuskan. Berarti itu Ya. semua akan memberatkan Niki ya, makin memberatkan dia bang. Tergantung sikapnya nanti di sidang di pengadilan. Ya. Kita menduga yang akan memberatkan adalah tentunya karena dia mantan seorang terpidana, artinya residivis yang sudah pernah dihukum, sudah pernah dipenjara. Itu biasanya orang yang residivis atau mantan narapidana itu biasanya kalau melakukan lagi sebuah tindak pidana lalu kemudian harus disidangkan lagi, maka biasanya itu akan menjadi faktor pertimbangan yang memberatkan oleh majelis hakim. Nanti kita lihat seperti apa pertimbangan majelis hakim. Baik Bang, tanggal 21 ini kabarnya sidang kedua akan berlangsung. Dari pihak Dito sendiri akankah menghadirkan, Dito ini akan hadir gitu Bang? Oh, Atau jadi dari pihak salah satu orang yang mungkin ada saksi dari Dito sendiri? Jadi begini, sidang hari Senin nanti itu kan eksepsi dari pihak tersangka. Jadi itu bukan pihak korban. Jadi setelah eksepsi dari pihak pengacaranya di kita, tentu akan ada lagi tanggapan dari pihak jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diberikan oleh pengacara Nikita Mirzani. Jadi itu hak mereka, silakan aja. Dan pada level itu tidak ada satu keharusan atau satu kewajiban untuk Mas Dito dan kuasa hukumnya hadir. Memang tidak, bukan di situ tempatnya untuk hadir. Bang, maaf mungkin sedikit sakit hati apa, kekecewaan apa sih Bang dari Mas Dito sampai akhirnya ini adalah akhirnya Nikita Mirzani melewati masa tahanannya dan sudah dipersidangkan. Kalau boleh tahu ada nggak sih Bang yang Abang tahu dari mungkin cerita dari Mas Dito sendiri seperti apa? Jadi gini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Oke. Jadi bukan masalah ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya. Justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikirnya. Ya. Sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam, ini proses hukum biasa, ya, yang memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Begitu. Tapi ada dampak sendiri gak sih yang Dito terima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohong, PHP dan sebagainya? Ya tentu seperti saya katakan, nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi orang itu jauh lebih mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang sekarang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya siapapun termasuk Nikita Mirzani lain kali berhati-hati dalam memposting. Itu saja. Jangan seenaknya mencomot, mengambil foto atau gambar orang lain lalu memberi kata-kata yang menghina orang lain. Itu yang melanggar undang-undang dan tidak boleh dilakukan oleh pihak siapapun terhadap pihak manapun. Ya. Ya Bang, balik lagi ke mekanisme sidang. Seumpamanya nanti ketika Mas Dito dibutuhkan keterangannya ke pengadilan, bisa nggak sih untuk hadir? Semua itu tergantung pada jaksa penuntut umum. Ya, kita tidak ada kepentingan untuk menghadirkan Mas Dito di pengadilan. Adalah kepentingan dan tanggung jawab jaksa penuntut umum. Ya, jadi kita serahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Ya. Bang, mungkin salah satu tujuan dari Mas Dito sendiri adalah salah satunya mungkin ingin membuat efek jerah terhadap Nikita Mirzani atau seperti apa Bang? Karena jauh sebelumnya mereka tuh kenal atau nggak sih Bang? Dalam artian ada nggak Mas Dito itu cerita ke Abang seperti apa?
Ya kalau Mas Dito sendiri sih ngomong ke kita tidak pernah melakukan hubungan bisnis, pertemanan, kenal juga enggak, ya sama sekali nggak kenal sih Mbak. Mungkin Mas Dito juga bingung gitu loh, kenapa orang ini tiba-tiba bisa nyerang gitu kan. Terus ada apa, si Nikita bilang Mas Dito apa ngirimin karangan bunga apa katanya kan. Nah itu yang di luar akal sehat, kenal aja enggak kan gitu. Jadi nggak tahu lah, Mas Dito juga nggak paham gitu loh kenapa orang ini bisa menghina menista seperti ini gitu sebelumnya gitu Mbak. Bang, klarifikasi aja, sempat pernah waktu itu Nikita Mirzani juga mengatakan banyak orang yang mendatangi dia, preman-preman seperti itu gitu. Sampai kemarin sebelum persidangan juga ada salah satu orang yang juga ingin masuk membesuk ke orang tanpa dikenal pada saat itu. Memang ada seperti apa sih Bang? Benar nggak sih Bang ada orang-orang yang mungkin yang ingin pansos bisa dibilang seperti itu, atau ikut campur di luar dari kapasitas seorang pengacara dan tim lawyer ataupun dari Mas Dito sendiri? Nah itu Ya, jadi begini ya. bisa jadi aja sih Kita ada tim orang- hukum ataupun timnya Mas Dito tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji seperti itu. Jadi kalau ada pihak lain yang melakukan seperti itu, silakan aja ambil langkah hukum yang dianggap perlu, laporkan bila perlu ke pihak kepolisian. Betul. Kita tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada degradasi martabat orang lain atau menurunkan atau mengancam orang, meneror orang. Tidak, kita tidak punya sikap seperti itu. Nah, kalau ada yang merasa seperti itu, kami pastikan itu bukan pihak dari Mas Dito dan bukan pihak tim lawyer juga. Nah, kalau ada yang mengalami itu, silakan lapor kepada pihak kepolisian. Itu saja. Cukup. Terima kasih ya Bang. Oke, makasih. Terus,